Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini kita akan melakukan simulasi kompetensi dasar 4.15 otomatisasi dan tata kelola humas dan keprotokolan, yaitu menyelenggarakan rapat. Pada kesempatan kali ini simulasi akan dilaksanakan oleh kelompok 1 kelas 12 OTKP 3. Saya perkenalkan dulu anggota kelompok 1, Al-Hafizah, Andini Salwa Zahra, Dea Arum Puspitasari, Eza Purwidiana, Rizky Cahyaningsih, Sofiana Ihmawati, Tasya Maulida, dan Wika Maisaroh. Silakan untuk kelompok 1 bisa memulai simulasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 12 OTKP 3. Di sini kita akan mempraktekkan rapat tentang penurunan omset perusahaan. Sebelum mulai, kita perkenalan dulu. Langsung saja ke inti videonya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita semua dapat berkumpul pada acara rapat pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ibu Al-Hafizah selaku pimpinan, dan yang saya hormati Kepala Divisi yang sudah hadir dalam rapat ini. Baiklah, saya akan membacakan agenda rapat kali ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pengarahan dari Ibu Al-Azizah, yang ketiga ada laporan dari setiap manajer divisi, yang selanjutnya ada pembahasan inti rapat serta tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Langsung saja kepada Ibu Al-Hafizah, kami persilahkan untuk memberi pengarahan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi para kepala divisi sekalian. Pagi. Seperti yang sudah diketahui, bahwasannya omset perusahaan selama 1 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang cukup signifikan karena adanya pandemi COVID-19. Untuk itu, saya ingin tahu bagaimana kinerja di saat seperti ini. Mungkin yang pertama untuk manajer pemasaran. Terima kasih Bu Al-Hafizah atas waktunya. Saya merasa tingkat penjualan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar, tetapi penerimaan produk kita tiap hari semakin mengalami penurunan. Oke, baik. Kira-kira penyebabnya apa ya? Setelah saya teliti ke lapangan, permintaan produk kita menurun dikarenakan kurangnya minat dari pembeli untuk membeli produk. Selain itu, saat ini semakin sedikit orang yang berpergian keluar rumah sejak pemerintah menganjurkan untuk melakukan segala aktivitas dari rumah, sehingga hal ini membuat dampak terhadap kelangsungan bisnis, yaitu masyarakat hanya belanja seperlunya.
Baik, terima kasih atas penjelasannya. Permasalahan kita tanggung terlebih dahulu. Selanjutnya saya ingin mengetahui laporan kinerja dari bagian keuangan. Terima kasih atas waktunya Ibu Iza. Berdasarkan data yang kami miliki, kondisi keuangan perusahaan setahun ini masih berada dalam kondisi yang stabil. Meskipun seperti yang disampaikan oleh manajemen pemasaran bahwa penjualan sedang mengalami penurunan selama COVID-19. Selama dianalisis, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ternyata penyebabnya karena tingkat penjualan kita tahun lalu sangat melampaui target. Karena itulah, keuangan perusahaan kita saat ini masih terselamatkan. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya dari bagian produksi, apakah ada keluhan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Proses produksi masih berjalan dengan baik, hanya saja akibat COVID-19 langsungnya menurun. Sehingga akhir-akhir ini beberapa mesin tidak beroperasi karena jumlah produksi yang kita hasil berkurang. Baik, terima kasih atas penjelasannya dan juga sarannya. Selanjutnya dari bagian personalia, juga dengan bagian keamanan, apakah terjadi kendala? Terima kasih atas kesempatan berbicara yang Ibu Al-Abiza berikan. Dari manajer personalia, setelah saya analisis, tidak ada masalah besar yang terjadi dari para karyawan. Semuanya bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Sebelumnya terima kasih Ibu Al-Abiza. Untuk bagian keamanan juga tidak ditemukan adanya tanda yang mengancam perusahaan baik dari karyawan, informasi perusahaan dan sebagainya. Terima kasih atas penjelasannya. Syukurlah jika tidak ada keluhan dari para karyawan dan keamanan perusahaan. Yang terakhir dari bagian administrasi dan gudang, apakah ada keluhan? Baik, terima kasih atas waktu yang Ibu Al-Abiza berikan. Semua produk yang berada di gudang tersimpan dengan baik dan terawat. Begitu juga dengan kegiatan administrasi yang berjalan sebagaimana mestinya. Adapun satu-satunya masalah dari bagian kami adalah keadaan gudang yang mulai menyempit karena penjualan produk sedang mengalami penurunan, sedangkan bagian produksi tetap memproduksi produk seperti biasanya. Hal inilah yang dikhawatirkan jika terus dibiarkan, maka gudang yang kita miliki tidak akan cukup lagi menampung semua barang yang sudah diproduksi. Terima kasih kepada manajer administrasi dan gudang atas penjelasannya. Baiklah, karena semua sudah menyampaikan keluhannya masing-masing dan kita sudah mengetahui beberapa faktor yang menyebabkan omset perusahaan mengalami penurunan. Untuk itu, apakah ada yang ingin menyampaikan ide untuk kembali meningkatkan penjualan produk serta mengatasi beberapa kendala yang terjadi dari masing-masing bagian? Izin berpendapat Ibu, terkait dengan menurunnya tingkat penjualan produk kita, menurut saya yang harus kita lakukan adalah memperbarui cara mempromosikan produk. Karena bisa dikatakan bahwa dari tahun ke tahun, perusahaan kita selalu menggunakan cara yang sama dan cenderung monoton. Yang bagus. Menurut Anda, cara seperti apa yang efektif untuk kembali meningkatkan penjualan produk kita? Sebenarnya ada beberapa yang bisa dilakukan. Namun menurut saya yang paling utama adalah melakukan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Selain itu kita harus melalui penjualan produk secara online di beberapa aplikasi e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Maaf Bu Minila, saya sangat sependapat dengan Ibu Rizky. Karena hal tersebut memang sangat perlu dilakukan, mengingat di masa sekarang ini belanja online lebih banyak diminati karena lebih praktis dan bisa menghemat waktu. Baik, bagaimana yang lainnya? Apakah setuju? Setuju. Maaf jika boleh menambah saran. Menurut saya, untuk mengatasi permasalahan penurunan penjualan yang disebabkan karena adanya pandemi, kita bisa merencanakan memproduksi produk yang lebih minimalis dengan harga yang tentu saja lebih terjangkau sehingga para konsumen tetap bisa membeli. Maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Ibu Yana karena seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Sofi bahwa kondisi gudang semakin hari semakin menyempit karena jumlah produksi yang tidak sebanding dengan penjualannya. Untuk saat itu sebaiknya kita mengurangi jumlah produksi untuk sementara waktu dan memfokuskan pada penjualan produk yang sudah ada.
kita bisa memberikan potongan harga 10-25%, terutama memberikan bagi para distributor, konsumen tetap, dan pembeli yang membeli dengan jumlah yang besar. Baiklah, kita akan menggunakan saran dari Ibu Andini. Proses produksi akan dikurangi dan dihentikan sementara pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. Kita akan lebih memfokuskan pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan diskon 10-25%. Keputusan ini dipilih selain sebagai strategi peningkatan penjualan, juga untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di bagian gudang. Bukankah begitu, Ibu Sofiana? Benar sekali, Ibu Al-Amiza. Saya itu pilihan terbaik yang harus dilakukan saat ini. Baiklah, selanjutnya untuk Ibu Dea, apakah semua saran yang diberikan sudah cukup? Atau ada lagi yang ingin disampaikan mungkin? Terima kasih Ibu sebelumnya. Saya rasa saran-saran yang diberikan akan sangat membantu. Kami akan segera membentuk tim untuk mengurusi segala hal yang berkaitan dengan promosi di sosial media dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan penjualan produk secara online. Kami akan berusaha membuat konten promosi yang menarik baik dengan visual ataupun dari diskon-diskon yang diberikan. Adapun yang ingin saya tambahkan adalah kami akan memperluas jangkauan promosi produk dengan mengajukan proposal kerjasama sebagai supplier pada perusahaan yang belum memakai produk kita. Dalam proposal tersebut, kita juga akan memfokuskan pada potongan harga yang sudah dibahas sebelumnya. Karena saya rasa dengan hal tersebut, kualitas produk serta kredibilitas yang perusahaan kita miliki rasanya akan mudah untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Baik, saran disetujui. Segera lakukan tindakan-tindakan terkait agar tujuan lebih tercapai. Adapun untuk masalah dana yang dibutuhkan bisa dibicarakan dengan Ibu Dea setelah ini. Baik Ibu. Baik, yang terakhir untuk Ibu Wika, apakah ada yang ingin disampaikan? Saya ingin sedikit menambahkan saran. Bagaimana untuk lebih meningkatkan semangat kerja para karyawan, kita rencanakan liburan akhir tahun jika target perusahaan sudah terpenuhi. Baik, saran yang menarik. Hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibahas lebih lanjut pada saat target sudah tercapai. Baiklah, terima kasih atas semua pendapat dari masing-masing kepada divisi. Saya cukupkan rapat kali ini. Semoga strategi yang kita susun dapat berjalan sesuai harapan dan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada. Selanjutnya saya serahkan kepada sekretaris saya. Baiklah, alhamdulillah rapat sudah berlangsung dengan lancar. Sebelum mengakhiri rapat ini, saya akan membacakan hasil rapat pada hari ini. Di antaranya, 1. Akan segera dilakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi. Yang kedua adalah melakukan produksi melalui media sosial. Yang ketiga, menjual produk secara online melalui e-commerce. Yang keempat, mengurangi proses produksi dan menghentikan sementara produksi pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. Yang kelima, fokus pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan potongan harga sebesar 10-25%. Yang keenam, mengajukan proposal kerjasama sebagai supplier pada perusahaan yang belum memakai produk perusahaan dengan memfokuskan pada potongan harga, kualitas produk dan kredibilitas yang perusahaan kita miliki hingga menarik minat klien. Yang ketujuh, rencana liburan akhir tahun bagi para karyawan jika target perusahaan terpenuhi. Demikian rapat pada hari ini. Semoga kedepannya perusahaan kita semakin maju